Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan video-video kita sebelumnya atau materi-materi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, di mana kita pada video kali ini akan membahas mengenai kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Atau mungkin kita berbicara mengenai perjalanan panjang kepemimpinan Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Nah, Orde Baru ini sendiri merupakan masa pergantian kepemimpinan dari masa sebelumnya yang mungkin sering dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin atau Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada waktu itu, yang merupakan salah satu the founding father, yang merupakan tokoh proklamator juga, yang pada akhirnya nanti harus digantikan kepemimpinannya dan dikenal dengan istilah kepemimpinan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Ya, kurang lebih sekitar 32 tahun. Nah, jika berbicara Orde Baru itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi pada akhir masa kepemimpinan Presiden Soekarno, di mana pada masa akhir kepemimpinan Presiden Soekarno pada waktu itu terjadi sebuah peristiwa yang cukup membuat masyarakat takut, membuat masyarakat khawatir, membuat masyarakat protes seperti itu ya, yaitu peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana pada peristiwa tersebut sebanyak 6 jenderal dan 1 perwira itu tewas dalam peristiwa yang terjadi pada malam 30 September 1965, di mana di sini merupakan kondisi untuk PKI dalam melancarkan kudetanya untuk mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi komunis seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat kondisi pasca atau setelah gerakan 30 September. Nah, Soeharto pada waktu itu diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, menggantikan posisi Ahmad Yani yang tewas pada saat peristiwa malam tersebut. Kemudian adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok. Ada KPPI, KASI, KABI, KAGI, KAWI, dan KAMI. Mereka itu merupakan kesatuan aksi yang berasal dari berbagai kalangan. Ada pelajar, mahasiswa, buruh, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang mahasiswa ini menjadi pelopor gerakan untuk menjatuhkan PKI dari pemerintahan seperti itu. Kemudian juga ada pembentukan Front Pancasila dan diakhiri dengan munculnya Tritura. Nah, isi Tritura itu ada 3: pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur PKI, dan penurunan harga parang atau pangan. Nah, bisa dikatakan pasca G30S, kondisi dan situasi di Indonesia itu tidak stabil. Banyak hal yang terjadi, banyak kerusuhan yang terjadi, banyak gerakan-gerakan yang menuntut pemerintah agar cepat bertindak dalam mengatasi permasalahan yang ada, seperti itu. Namun, keinginan, tuntutan, dan lain sebagainya itu tidak terlalu mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah, karena pemerintah waktu itu juga sedang bingung bagaimana untuk menyikapi hal ini, seperti itu. Nah, setelah itu ada suatu peristiwa di mana Presiden Soekarno memberikan sebuah surat kepada Soeharto yang menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat waktu itu. Nah, nama surat tersebut yang bernama adalah Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966. Nah, kenapa bisa keluar surat tersebut? Yang pertama,
di sini rakyat bersama mahasiswa terus mendesak agar Presiden Soekarno mengambil tindakan terhadap PKI. Karena pasca G30S, Presiden Soekarno ini belum melakukan tindakan yang tegas. Ya misalnya mungkin dalam pandangan masyarakat dan mahasiswa pada waktu itu, mereka menginginkan Soekarno itu menangkap semua anggota PKI dan memenjarakannya seperti itu. Atau mungkin melakukan tindakan yang lebih ekstrim seperti itu ya. Nah di sini melalui Super Semar, Soeharto mendapat wewenang untuk mengambil segala tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan dan kestabilan politik. Jadi di sini Super Semar itu bukan surat pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto, tapi melainkan surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengkondusifkan situasi yang ada di Indonesia pada waktu itu yang sedang kacau ya. Nah, kemudian Super Semar ini dianggap akhir dari demokrasi terpimpin dan tonggak awal Orde Baru. Wajar saja nama Soeharto pada waktu itu dielu-elukan. Karena apa? Ya, lambat laun Soeharto pun berhasil mengamankan situasi yang ada. Dan juga sebelumnya track record Soeharto juga bagus. Pernah terlibat dalam serangan umum 1 Maret 1949 dan juga pemimpin dari operasi pembebasan Irian Barat. Seperti itu. Jadi nama Soeharto itu bukan nama yang asing di kalangan masyarakat. Ditambah dengan Super Semar. Nah, seperti itu. Yang membuat nama Soeharto itu nanti semakin terkenal atau mungkin dalam bahasa anak zaman sekarang itu booming, ya. Nah, kemudian di sini ada kronologis peralihan kekuasaan dari Orde Lama, demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Nah, di sini pada tanggal 11 Maret 1966 PKI itu dijadikan sebagai partai terlarang. Nah, PKI itu dilarang. Dampaknya apa? Pembunuhan besar-besaran terhadap anggota atau simpatisan atau orang yang dianggap terlibat dalam PKI. Tuh, yang nanti membuat ya mungkin akan ada rasa dendam dari anggota atau simpatisan yang merupakan anggota PKI pada waktu itu. Nah, kemudian 18 Maret 1966 penangkapan para menteri. Ada beberapa menteri yang ditangkap, diantaranya Subandrio, Khairul Saleh, dan lain-lain. Nah itu. Jadi ini ada beberapa menteri yang dianggap mungkin dalam pandangan orang-orang Orde Baru, mereka ini ke arah kiri seperti itu ya. Kemudian pembubaran pasukan Cakrabirawa. Nah, jadi pasukan Cakrabirawa ini adalah TNI Angkatan Darat yang memulai aksinya pada malam 30 September 1965. Jadi pasukan Cakrabirawa inilah yang digerakkan untuk menangkap para Dewan Jenderal tadi yang dalam PKI, yang dalam istilah PKI dikenal dengan sebutan Dewan Jenderal. Karena apa? Karena Dewan Jenderal ini memiliki potensi untuk menggantikan posisi Soekarno di kemudian hari. Dan itu yang tidak diinginkan oleh PKI seperti itu. Karena akan menjadi batu sandungan dalam upaya PKI untuk melakukan kudeta kekuasaan. Tujuan PKI kan hanya satu, mengubah ideologi negara dari komunis menjadi dari Pancasila menjadi komunis, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Lahirnya Orde Baru itu merupakan upaya untuk ya. Jadi Orde Baru itu bukan semata-mata sebagai sistem menggantikan posisi demokrasi terpimpin, bukan, tapi ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Orde Baru. Nah, yang pertama, mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Nah, di sini salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945, di mana pada waktu itu Presiden Soekarno mencap atau menasbihkan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Kemudian upaya yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia dari berbagai bidang kehidupan, politik, sosial, ekonomi dan budaya, seperti itu. Kemudian upaya yang ketiga, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sehingga apa? Nanti Orde Baru ini juga sering dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila. Seperti itu. Kemudian yang keempat, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Nah, itu yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah negara yang maju, yang
terpandang seperti itu. Oke, nah cukup sekian video mengenai Indonesia pada masa Orde Baru. Di video berikutnya kita akan bahas berbagai kebijakan yang diambil, dampak, dan hingga akhir dari masa Orde Baru ini sendiri. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, atau mungkin ada penyampaian saya yang salah, boleh kita diskusikan sama-sama di kolom komentar. Video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas Merah dan Historia.